Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat sepuh GKP Bandung. Sungguh suatu kesempatan yang indah bisa menyapa sahabat-sahabat kami yang saat ini bersukacita di dalam suasana kasih Kristus. Sapaan lansia saat ini diberi judul Gandum atau Lalang, yang diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memohon Tuhan memimpin di dalam pembacaan ini. Puji syukur ya Bapa, pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah pembacaan ini dengan Roh-Mu yang kudus, roh kebenaran, supaya apa yang kami baca, kami mampu mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa dan perilaku kami ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah Kau Allah kami yang baik. Amin. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dengan judul perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berburil, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sepuh, gandum dan lalang adalah tanaman yang hampir sama kelihatannya. Ketika musim panen, gandum mengeluarkan bulir-bulirnya. Kenapa lalang bisa muncul? Di ayat 25 tadi sudah disampaikan, yaitu, namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Di situ ditekankan tidur. Sahabat-sahabat sepuh, sebagai orang percaya yang menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan, harus selalu waspada. Jangan lengah, apalagi tertidur. Karena lalang itu akan mempengaruhi pertumbuhan gandum. Lalang-lalang itu bisa berupa kekecewaan, kemalasan, hidup lebih mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Dan sahabat-sahabat, mengapa yang empunya kebun Tuhan atau Tuhan melarang tukang-tukang kebun untuk mencabut lalang-lalang itu, yaitu di ayat 29 akan dibacakan. Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu
ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, sahabat-sahabat sepuh, artinya Tuhan tidak menjamin orang percaya hidupnya aman, tenang, tidak ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai umat percaya, hamba-hambanya. Jadi Tuhan mengizinkan semua permasalahan kehidupan di dalam kita menjalani kehidupan. Supaya apa? Supaya kita lebih mengandalkan kepada kekuatan Tuhan. Kita percaya kehidupan kita lebih fokus kepadanya. Dan Tuhan berjanji akan menyertai umat percaya atau hamba-hambanya di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, sahabat-sahabat sepuh yang tetap terkasih. Untuk itu tetap sahabat-sahabat berjuang untuk supaya kita kuat berada di tengah-tengah lalang itu. Karena apa? Karena janji Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan. Tugas kita Bapak Ibu, sahabat-sahabat sepuh, tetap bersekutu, tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, tetap menjaga kehidupan rohani kita supaya tetap hidup, tidak mati. Kehidupan rohani kita akan mati kalau kita tertidur, kalau kita lengah seperti firman Tuhan yang disampaikan di awal tadi. Percayalah setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam keterbatasan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tetap mengingatkan kita untuk kita bergantung dan berlindung di dalam kasih-Nya. Jadi jangan lelah, jangan bosan, tetap berjuang untuk supaya Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan, memberikan semangat bagi kami para sepuh yang terbatas kondisi kekuatannya. Namun kami percaya ya Tuhan, hati kami semangat oleh kasih-Mu. Hati kami semangat, sukacita karena janji-janji-Mu melalui firman Tuhan. Ya Bapa, sertai, tuntun kami, lindungi kami, jagai kami, supaya kami tetap bisa menjaga kehidupan rohani kami tetap menyala. Dan biarkanlah lalang-lalang itu juga menyertai kami, tetapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk terus kami bertumbuh dan berkembang, bisa membagikan kebaikan, membagikan kesukacitaan pada saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Allah kami yang baik. Di dalam Putra-Mu yang kudus kami memohon dan kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat sepuh. Sampai jumpa. Tuhan menyertai kita. Amin.